istilahnya humas modern. Humas modern dipelopori oleh seorang pria yang bernama Ivy Lee pada tahun 1903. Ia bersama temannya Douglas Parker membuka sebuah kantor publisitas yang sebagian besar kliennya adalah perusahaan. Beberapa tahun kemudian, Ivy Lee diangkat menjadi pejabat perwakilan pers di perusahaan batubara kereta api. Pada saat itu sedang terjadi pemberontakan oleh pekerja perusahaan batubara tersebut. Kemudian ia menerbitkan suatu pernyataan prinsip atau Declaration of Principle yang menyatakan bahwa ia dan perusahaan akan bertindak jujur dan terbuka dalam berhubungan dengan khalayak ramai. Kumpulan prinsip tersebut dicantumkan pada pernyataan yang cukup terkenal pada tahun 1906. Ia berjanji akan menyampaikan segala informasi dengan cepat dan akurat, yang terkhusus yang bernilai tinggi dan menyangkut tentang kepentingan umum. Strategi Lee ini berhasil mengatasi segala permasalahan yang ada, dan strategi ini juga menimbulkan paradigma bahwa perusahaan dapat memperlihatkan sisi manusiawinya, dan strategi Lee ini menjadikan public relationship bisa menjadi jembatan antara perusahaan dengan khalayak ramai. Oleh karena itu strategi Lee ini dinobatkan sebagai the father of public relationship. Perkembangan humas di Australia. Kelahiran profesi public relation di Selandia Baru diperakasai oleh pertemuan bersejarah di Hotel Auckland tahun 1954 yang diikuti oleh beberapa kelompok pers militer yang kemudian lahirlah PRINZ atau yang disebut juga Public Relations Institutes of New Zealand. Jika Australia praktisi tergabung dari beberapa kota di sana membentuk sebuah pria atau yang disebut juga Public Relations Institutes of Australia, yang saat ini Australia memiliki pria di bagian negara di Australia dan juga tersebar di beberapa badan nasional. Para aktisi humas di Australia dan Selandia Baru berprofesi menjadi jurnalis terlebih dahulu sebelum mereka terjun ke dunia public relation. Mereka mengetahui pengetahuan tentang public relation sesaat setelah menghadiri perkumpulan PRINZ tahun 1954. Mereka aktif menyebarkan buku dan selebaran serta mencari informasi-informasi yang berhubungan tentang public relation, khususnya di negara Amerika Serikat dan di negara-negara Eropa yang telah memulai praktik tersebut jauh sebelum negara Australia dan Selandia Baru. Pendidikan public relation di kedua negara tersebut telah diikuti oleh berbagai macam penelitian mahasiswanya mengenai public relation. Perkembangan teori public relation di Selandia Baru dan Australia berpindah dari sistem yang bersifat dominan ke sistem yang restoris, kritis, dan kulturalis. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, perkembangan humas di Indonesia. Perkembangan humas di Indonesia terbagi ke dalam 4 periode. Yang pertama pada periode 1962, yang merupakan cikal bakal lahirnya humas di Indonesia dalam Deklarasi Juanda, yang berisikan tentang instruksi bahwa seluruh instansi pemerintah harus membentuk divisi humas. Yang kedua, pada periode tahun 1967 sampai 1971. Pada periode ini disebut juga dengan periode Humas Kedinasan yang dibentuknya Bako Humas Kedinasan. Pada tahun 1970 sampai 1971, Bako Humas Pemerintah diubah menjadi Badan Koordinasi Humas Pemerintah. Pada tahun selanjutnya, pada periode ketiga pada tahun 1972 sampai 1993, yang didirikannya wadah profesi humas yang disebut dengan Perhumas, Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Pada tahun
87 tanggal 10 April di Jakarta dibentuknya, yaitu APRI, Asosiasi Perusahaan Hubungan Masyarakat. Pada tahun yang keempat, periode 1995 sampai sekarang. Pada periode ini instansi-instansi yang swasta mulai bermunculan dengan dibentuknya humas antara instansi hotel berbintang. Selanjutnya dibentuknya himpunan instansi perbankan, dan dibentuknya PRSI yang bertujuan untuk meningkatkan humas di seluruh Indonesia. Sekian, terima kasih.